Awal tahun 2026, dunia penerbangan kita kembali berduka. Sebuah pesawat surveillance jatuh di pegunungan terjal Sulawesi Selatan, dan nahasnya merenggut nyawa 10 orang di dalamnya. Yuk kita telusuri bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi sama penerbangan PKTHT ini. Oke, supaya kita bisa paham insiden ini secara utuh, kita akan bagi pembahasannya jadi 4 bagian. Pertama, kita lihat detail tragedinya. Terus kita coba rekonstruksi momen-momen terakhir penerbangan yang jujur aja penuh misteri. Habis itu, kita bakal lihat gimana perjuangan tim penyelamat di medan yang luar biasa sulit. Dan terakhir, kita ikuti jejak investigasi untuk mencari tahu apa penyebab kecelakaan ini. Kita mulai dari bagian pertama, tragedi di langit Sulawesi. Mari kita langsung ke fakta-fakta kunci dari insiden tanggal 17 Januari 2026 ini. Jadi, tanggal 17 Januari 2026, sebuah pesawat ATR 42500 yang lagi ngejalanin misi surveillance tiba-tiba hilang kontak. Nggak lama, kabar buruk itu datang. Pesawatnya ditemukan jatuh di pegunungan Sulawesi Selatan. Dan yang paling menyedihkan, semua 10 orang di dalamnya, 7 kru dan 3 penumpang, dinyatakan meninggal dunia. Nah, penting nih buat kita tahu konteks penerbangannya. Jadi ini tuh bukan penerbangan komersial biasa yang bawa penumpang umum. Pesawat PKTHT tipenya ATR 42500 yang umurnya udah 25 tahun, lagi ngejalanin misi khusus. Pesawat ini disewa sama Kementerian Kelautan dan Perikanan buat melakukan surveillance udara dalam perjalanan dari Yogyakarta ke Makassar. Oke, sekarang kita coba masuk lebih dalam. Gimana caranya sebuah penerbangan yang kelihatannya rutin-rutin aja, dalam sekejap bisa berubah jadi tragedi yang fatal banget di menit-menit terakhirnya? Awalnya penerbangan ini normal-normal aja, berangkat dari Yogyakarta tanpa masalah. Tapi semua berubah pas pesawatnya udah dekat Makassar. Sekitar jam 12.23 waktu setempat, menara kontrol atau ATC mulai sadar ada yang aneh. Radar mereka nunjukin pesawat ini ada di luar jalur pendaratan yang seharusnya. ATC sempat kasih instruksi buat koreksi arah, tapi nggak lama setelah itu kontak dengan PKTHT hilang selamanya. Nah ini dia titik krusialnya. Seharusnya, pesawat itu ngikutin jalur pendaratan standar menuju bandara. Tapi kenyataannya beda jauh. Pesawatnya malah menyimpang, terbang lurus ke arah medan pegunungan Kars yang terkenal sangat berbahaya, penuh dengan tebing-tebing curam. Pertanyaan besarnya kan, kenapa? Kenapa pilot terbang ke arah sana? Hilangnya pesawat ini langsung memicu salah satu operasi pencarian dan penyelamatan gabungan yang bisa dibilang paling menantang dalam sejarah penerbangan Indonesia. 1.075 personel. Coba bayangin ya, ini bukan cuma angka. Ini adalah skala respons yang luar biasa besar. Lebih dari 1.000 orang dikerahkan dalam satu upaya nasional cuma untuk menemukan lokasi jatuhnya pesawat dan mengevakuasi para korban. Upaya pencarian ini benar-benar gabungan dari berbagai elemen, mulai dari tim profesional seperti Basarnas, TNI, dan Polri, sampai pemerintah daerah, dan bahkan relawan-relawan sipil dan komunitas pecinta alam. Semua pihak bersatu. Ini nunjukin semangat gotong royong yang luar biasa banget dalam menghadapi tragedi. Tapi, semangat aja nggak cukup. Tim penyelamat ini dihadapkan pada tantangan yang kayaknya hampir mustahil. Laporan resmi menggambarkannya sebagai medan yang sangat ekstrim. Ada tebing-tebing vertikal, jurang-jurang yang dalam, dan semuanya diperparah sama cuaca buruk, hujan lebat dan kabut tebal yang terus-menerus turun. Biar kebayang susahnya, beberapa jenazah korban dan serpihan pesawat itu ditemukan di dasar jurang yang kedalamannya sampai 500 meter. Tim harus pakai teknik vertical rescue, nurunin tebing pakai tali dalam kondisi yang sangat-sangat beresiko. Di balik setiap tragedi, selalu ada individu, ada cerita yang nggak boleh kita lupakan. Mari kita sejenak mengingat 10 nama yang ada di penerbangan itu. 7 awak kabin, Kapten Andi Dahananto, First Officer M. Farhan Gunawan, F.O. Haryadi, teknisi Resto Adi dan Dwi Murdiono, serta pramugari Florencia Lolita dan Esther Aprilita. Bersama mereka, ada 3 penumpang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Setelah operasi penyelamatan yang sangat sulit itu berakhir, fokusnya sekarang beralih ke pertanyaan paling mendasar. Kenapa kecelakaan ini bisa terjadi? Fase investigasi pun dimulai. Nah, para investigator dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, langsung mengkategorikan insiden ini sebagai CFIT. Mungkin Anda pernah dengar istilah ini, Controlled Flight into Terrain. Ini penting banget loh. Artinya apa? Dugaan awal mereka itu bukan karena mesin rusak atau ada sistem yang gagal. Justru sebaliknya. Mereka yakin pesawatnya itu sebenarnya baik-baik aja, dalam kendali penuh pilot, tapi entah kenapa, secara nggak sengaja, pesawat itu terbang menabrak gunung.
Terobosan besar dalam investigasi akhirnya datar pada tanggal 21 Januari. Di tengah medan yang sulit itu, tim SAR berhasil menemukan komponen paling vital untuk mengungkap misteri ini. Kotak hitam yang isinya ada perekam data penerbangan sama perekam suara kokpit. Dan komponen ini ditemukannya di dasar jurang sedalam 200 meter. Luar biasa. Jadi prosesnya berjalan sangat metodis, dimulai dari konfirmasi lokasi puing tanggal 18 Januari, lalu penemuan krusial si kotak hitam tanggal 21 Januari. Nah sekarang, alat perekam itu udah ada di tangan KNKT, tempat para ahli bakal menganalisis setiap data dan suara buat merekonstruksi detik-detik terakhir penerbangan PKTHT. Penemuan kotak hitam ini bukan akhir dari cerita ya, tapi justru awal dari pencarian jawaban yang sebenarnya. Investigasi ini pasti butuh waktu, tapi data di dalam kotak itu memegang kunci untuk memahami kenapa tragedi ini bisa terjadi. Dan yang paling penting, supaya hal serupa nggak terulang lagi. Ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Rahasia apa yang bakal diungkap oleh rekaman itu tentang menit-menit terakhir penerbangan PKTHT?